Menjelang Ramadan, banyak bisnis tiba-tiba berubah. Semua tuh ingin terlihat Ramadan banget. Semua ingin ikut momentum, semua ingin jualan paket spesial. Tapi pertanyaannya, produk kamu itu memang cocok buat Ramadan atau cuma dipaksakan supaya ikut tren? Karena nggak semua produk itu otomatis laku hanya karena ditambah kata Ramadan. Di video ini kita bahas kriteria produk yang memang cocok dijual saat Ramadan. Supaya kamu bisa objektif menilai bisnismu sendiri. Yang pertama, produk yang punya relevansi kebutuhan. Kriteria pertama, relevan dengan perubahan kebutuhan selama Ramadan. Selama Ramadan, perilaku konsumen itu bakal berubah. Jam makannya berubah, aktivitas malamnya meningkat, kebutuhan keluarganya meningkat, dan persiapan lebaran dimulai. Produk yang cocok adalah yang masuk ke perubahan kebutuhan ini nih. Contoh kategori yang biasanya relevan adalah makanan dan minuman, fashion muslim, produk ibadah, hampers dan gift, kebutuhan rumah tangga, dan produk kesehatan. Kalau produk kamu tidak masuk ke kebutuhan yang meningkat saat Ramadan, kamu harus realistis. Jangan dipaksakan hanya dengan mengganti desain jadi bernuansa Ramadan. Yang kedua, produk yang bisa dibeli dalam volume lebih besar. Saat Ramadan, pola belanja itu cenderung membeli untuk keluarga, membeli untuk stok, membeli untuk hadiah. Artinya, produk yang cocok adalah yang bisa dibeli lebih dari satu. Bisa dibundling dan cocok untuk dibagikan. Kalau produk kamu hanya cocok untuk pembelian satuan dan tidak ada potensi pembelian tambahan, kemungkinan scaling saat Ramadan itu lebih terbatas. Produk yang fleksibel untuk bundling biasanya lebih kuat saat periode ini nih. Yang ketiga, produk yang punya unsur urgensi musiman. Ramadan itu momen yang terbatas. Produk yang cocok adalah yang punya momentum waktu relevan dengan periode tertentu dan bisa dikaitkan dengan persiapan atau perayaan. Contohnya aja nih, kayak outfit lebaran, terus paket buka puasa, kue kering, dan hampers. Kalau produk kamu nggak punya kaitan dengan momentum musiman, penjualannya biasanya tuh cenderung stabil, bukan melonjak. Itu bukan berarti jelek, tapi ekspektasinya harus disesuaikan. Nah, yang keempat nih, produk dengan harga yang masuk akal untuk periode sensitif. Selama Ramadan, pengeluaran rumah tangga biasanya meningkat. Orang beli lebih banyak, tapi juga lebih selektif. Produk yang cocok adalah yang harganya masih masuk dalam budget keluarga, terus punya value jelas, dan tidak terlalu sulit untuk dipertimbangkan. Kalau produk kamu high ticket dan butuh pertimbangan panjang, kemungkinan penjualannya itu tidak secepat produk konsumtif. Bukan berarti nggak bisa jualan, tapi strateginya berbeda. Nah, yang kelima nih, produk yang mudah dipromosikan dengan angle Ramadan. Coba tanya dulu nih ke diri sendiri, kalau harus bikin 10 konten bertema Ramadan, apakah mudah mengaitkan produk kamu dengan momen ini? Kalau kamu kesulitan menghubungkan manfaat produk dengan ibadah, terus kebersamaan, persiapan lebaran, aktivitas sahur dan buka, kemungkinan produk itu kurang natural untuk momentum Ramadan. Kalau harus dipaksakan narasinya, biasanya performa marketing juga tidak maksimal. Yang keenam, produk yang supply-nya stabil. Ini sering dilupain nih. Produk cocok aja itu nggak cukup. Kamu juga harus pastikan stok aman, supplier stabil, dan produksi siap meningkat. Karena saat Ramadan, permintaan itu bisa naik cepat. Waktu pengiriman makin padat, komplain juga lebih sensitif. Produk yang cocok tapi nggak siap secara operasional tetap bisa jadi masalah. Yang ketujuh nih, kalau produk nggak cocok, apa kita harus diam? Jawabannya tidak. Kalau produk kamu bukan tipe musiman Ramadan, kamu punya dua pilihan.
Pertama, tetap jual normal tanpa memaksakan tema, fokus ke konsistensi bukan lonjakan. Kedua, buat versi penawaran khusus tanpa mengubah inti produk. Misalnya, bundling spesial Ramadan, bonus tambahan, dan packaging khusus. Yang penting jangan sampai positioning utama brand berubah hanya karena terlihat relevan. Kesimpulannya, produk yang cocok untuk Ramadan itu biasanya relevan dengan perubahan kebutuhan, bisa dibeli dalam jumlah lebih besar, punya momentum musiman, harga masih masuk akal, mudah dikaitkan dengan angle Ramadan, dan siap secara operasional. Kalau produk kamu memenuhi sebagian besar kriteria ini, peluang naiknya pasti juga besar. Kalau enggak, bukan berarti gagal juga. Artinya, kamu harus realistis dalam target dan strategi. Karena nggak semua bisnis itu harus meledak saat Ramadan. Yang penting adalah tetap sehat dan konsisten. Sekarang, coba evaluasi produk kamu. Cocok untuk Ramadan atau sebenarnya cuma dipaksakan? Like video ini kalau bermanfaat. Sampai ketemu di Ngobrolin Bisnis selanjutnya.